0238105052 dari kelas 5B. Nah, pembuatan video itu untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum evaluasi dan penilaian, di mana video itu akan berisi mengenai tutorial analisis butir soal, teori tes modern atau research model menggunakan aplikasi Instep. Nah, tapi di sini tuh kita tuh mau khususnya itu ke item map, item mission, person mission, dan item column fit ordernya aja. Jadi nggak benar-benar kemana-mana. Langsung aja kita buka Winstep-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita klik import from Excel. Nah, terus kita klik Excel. Kita klik save Excel file. Terus kita pakai yang file bond 4 ini. Nah, file ini tuh udah ada gitu. Udah ada pada folder Winstep-nya. Pas kita download. Nah, di sini tuh terdapat contoh-contoh yang bisa dipakai. Nah, terus kita lihat dulu nih, filenya itu seperti apa. Di sini ada butir soal dari 1 sampai 35 dengan jumlah respondennya itu 150, tetapi di sini sampai 158 itu tuh karena random, tapi sebenarnya jumlah respondennya tetap 150. Kita balik lagi ke aplikasi Winstep-nya. Maaf sebelumnya ada yang kelupaan. Jadi di sini tuh kita berikan kode 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Sebelumnya ini tuh soalnya tuh multiple choice ya atau pilihan ganda. Nah, kita lanjut ke aplikasi Winstep-nya. Kita open. Nah, kita tunggu nih. Nah, di sini kita blok yang bagian A, terus kita pindahkan ke person label variable. Nah, terus yang B sampai AJ kita blok juga. Kita pindahkan ke item respond variable. Selanjutnya kita klik construct Winstep file. Nah, nanti muncul seperti ini, kita bisa bebas kasih nama apa aja terserah. Di sini saya kasih namanya bond 4 was praktikum eval. Nah, ini diingat-ingat ya namanya tuh. Kita tunggu. Nah, kita step aja, masa next maksudnya. Terus kita ke file, kita open file. Terus kita masukin file yang tadi. Open, terus kita enter 2 kali. Nah, nanti muncul seperti ini outputnya. Nah, di sini tuh ada expiration person 1,98 yang artinya ini hampir baik, kurang 0,2 lagi bisa dimaksimalkan, tapi seperti ini juga udah cukup sebenarnya. Terus kemudian ada reliability 0,8, itu sudah reliable. Kemudian di sini ada expiration itemnya 3,7, ini tuh udah baik. Nah, ada juga nih expiration itu tuh untuk membedakan level kesulitan untuk item. Kalau untuk person berarti untuk membedakan level kemampuan siswanya. Nah, di sini tuh reliability-nya 0,93, yang berarti itu sudah baik. Terus kita lanjut, di sini tuh ada berbagai output. Nah, kita ke output tables, kita pilih output yang kita butuhkan. Kita ke yang output 12 dulu yang item map. Nah, di sini tuh di output item map itu, nah di di output 12 ini tuh ada kanan dan kiri. Nah, yang kiri ini tuh untuk memetakan kemampuan peserta dan yang kanan itu untuk kesukaran butir. Nah, terus ada juga simbol pagar. Ini tuh untuk mewakili peserta. Nah, terus perhatikan juga ada sebagian besar peserta ini berada di rentang begitu itu dimensinya 1 hingga 3. Yang itu menunjukkan kemampuan dominan peserta pada
sedang sampai tinggi itu. Sedangkan yang item tersebar dari negatif 1,5 hingga 2,5 itu berarti cenderung sedang. Tes itu cenderung sedang. Nah, tentang kemampuan peserta jauh itu lebih tinggi daripada tentang item. Artinya tes ini terlalu mudah dan rentan mengalami seimbang effect karena banyak peserta berada di atas butir tersulit. Terus selanjutnya kita ke output 13, item measure. Di sini tuh menampilkan tabel kesukaran. Nah, di sini tuh di output 13 ini merinci kesukaran butir dan fit statistik. Terdapat 35 butir soal dengan rentang kesukaran itu dari measure itu 2,40 logit. Ini tuh paling sulit hingga negatif 2,50 logit. Ini tuh yang paling mudah. Nah, butir ada juga nih butir tersulit. Itu tuh ada yang item 21 di mana measure itu 2,40. Sayangnya ini tuh butir ini tidak diterima secara statistik dengan outfit. Measure itu 1,7. Itu menunjukkan pola jawaban tidak stabil. Sementara ada juga di item 32. Ini tuh measure-nya 1,17 logit. Ini fit sangat baik, menjadikannya butir sulit yang berkualitas. Nah, ada juga item yang termudah seperti item 6. Itu dengan measure-nya negatif 2,50 dan item 12 dengan measure itu 1,82. Mungkin itu terlalu mudah dan kurang memberikan daya pembeda, makanya termasuk butir yang mudah. Terus kesimpulan ini, kriteria ideal fit atau outfit dan dispute adalah measure itu 0,7 hingga 1,3. Nah, sebagian besar butir fit dengan model. Namun item 21, 31, 22, dan 14 perlu direvisi karena ketidaksesuaian fit. Kita lanjut ke output 17, person measure yang menampilkan tabel kemampuan peserta. Nah, di sini bisa kita lihat kemampuan peserta melalui output 17 ini bahwa rentang kemampuan peserta itu sangat luas dari measure itu 2,9 logit hingga 5,20 logit. Nah, rata-rata kemampuannya adalah 1,9. Rata-rata kemampuannya adalah di measure itu 1,65 logit. Nah, dari 3 peserta person 27, 23, dan 46 ini memperoleh skor sempurna yaitu 35 dari 35. Yang lainnya itu mencapai maksimum measure. Yang measure 5,20 itu mengonfirmasi bahwa seiring efek ini pada level individu karena tidak mampu membedakan kemampuan mereka lebih jauh. Kesimpulannya, mayoritas peserta memiliki fit statistik yang baik, yaitu fit atau ideal, menunjukkan pola respon konsisten. Namun, ada peserta dengan outfit tinggi seperti person 4 dengan outfit measure itu 4,50 yang indikasikan mereka bahwa item secara tidak terjebak, mungkin karena menebak atau tidak teliti. Terus kita ke output 10, itu quality order yang diurutan berdasarkan outfit. Nah, pada output itu fokus pada item yang harus direvisi. Nah, kita mengurutkan berdasarkan misfit tertinggi. Item dengan outfit MNSQ tertinggi adalah yang paling bermasalah. Di sini ada 3 butir dengan misfit tertinggi. 3 butir item paling bermasalah dengan misfit tertinggi adalah item 21 dengan outfit measure-nya 1,76. Terus ada item 22 dengan outfit measure-nya 1,69 dan item 31 dengan outfit measure-nya 1,55. Nah, di item 21 ini walaupun paling sulit tidak mengikuti prediksi model. Nah, untuk item 22 ini meski mudah, itu tidak
itu cenderung mudah, menyebabkan seiring efek. Tes baik untuk mengukur kemampuan mendengar, tetapi kurang optimal untuk kemampuan tinggi. Ada juga rekomendasi untuk merevisi. Untuk meningkatkan kualitas kami merekomendasikan yang pertama itu ada menambah butir yang lebih sulit. Contohnya di atas kuesioner di atas 2 karena ada manual kecil. Terus yang kedua ada revisi item seperti item 21, 22, 31, dan 14 untuk memperbaiki redaksi dan struktur logika. Terus yang ketiga, kita harus mempertahankan butir yang sangat bagus seperti item 32, 26, dan 17. Nah, berarti mungkin seperti itu untuk pengerjaan UAS praktik evaluasi dan penilaian mengenai analisis butir soal teori tes modern yang menggunakan Einstein. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.